Udah dah. Sebenarnya kalau misalnya mau melihat penampilan yang maksimal, bisa lihat yang di YouTube sebenarnya. Lagi bumper nih, sabar ya. Dan Instagram udah pada nunggu-nunggu nih. Ada yang nanya Kasara mana? Gue tuh karena nggak pernah live Instagram ya, jadi kayaknya orang pada nanyain. Halo semua yang di Instagram, ini lagi nunggu nih, kan lagi yang di YouTube, lagi yang di Zoom. Ya sabar ya. Ini acara, nama acaranya ngamen, gitu, ngobrol sama Om Hen. Yang di atas saya ini dari timnya Hands Production, hostnya dari Ngamen, live-nya sendiri. Nah ini dari tim Hands. Siapa tuh yang tim Hands tuh? Ayo semuanya. Halo Yuri. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol soal hubungan tentang ini, ngobrolnya tentang hal-hal di balik sulap. Oh belum. Halo Jogja, hidup ngamen. Hai kakak, hai adek. Kalau itu jawabnya hai kakak, kalau itu apa adek? Hai dik. Dari Malaysia, halo Malaysia, banyak loh dari Malaysia. Oh ada Malang, ada dari Bali. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol soal gitu. Itu aja kalau kita akan ngobrol-ngobrol soal selama ini kan Demian kalau misalnya show sulap kemarin pandemi kan nggak show, terus ngapain aja gitu. Penasaran nggak sih selama ini gue ngapain aja? Jadi gue akan kasih tahu selama kita di ngobrol ngobrol sama Hands itu, kita akan ceritain bahwa mana aja selama ini gue tidur. Jadi gue akan bilang gue tidur. Enggak ya. Update grogi. Enggak lah, gak grogi. Ini cuma lagi nunggu ini. Soalnya ini jangan sampai gitu udah mulai gue udah ngomong. Ini lagi opening di YouTube-nya. Biasa perform ini masa grogi.
Live Instagram dong grogi, enggak dong. Bisa grogi. Assalamualaikum Sobat Hands. Selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Mungkin Salam. Sobat Hands ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di perjalanan Ya. gitu ya kan. Ada juga yang lagi di kantor nungguin macet kali ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Nah sebelumnya kita Baik. perkenalin, saya Anissa. Dan aku Raffi. Dan kita akan membawakan host untuk ngamen episode kali ini. Betul. Nah, untuk episode kali ini tuh mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih ngamen tuh apa sih gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah follow Instagram Hands Production, tahu ngamen itu apa. Jadi, ngamen itu adalah singkatan dari kepanjangan ngobrol sama Om Hands. Acara dari Hands Production yang diagendakan rutin selama 1 bulan sekali gitu, Mbak. Nah, sekarang kita udah episode keberapa sih? Nah, untuk sampai sekarang kita udah ada di episode 11, Mbak. Bulan depan kita masuk episode 12. Wah, berarti kita udah 1 tahun ya? Betul. Gak berasa. Berarti bulan depan kita anniversary dong. Anniversary bulan depan. Nah, Mbak, untuk sedikit mereview juga ya. Di ngamen episode yang ke-10, kita kemarin mengundang Mas Satria Hangga. Kebetulan topik pembicaraannya mengenai beasiswa LPDP gitu loh. Nah, hari ini tentu nggak kalah seru, Mbak, gitu loh. Dan topiknya akan berbeda dan bintang tamunya juga akan berbeda. Nah, untuk bintang tamu kali ini itu sangat spesial dan gak nyangka banget bisa diundang ke sini gitu. Betul. Di sela-sela kesibukannya itu bisa mau gitu kita undang ke Padat, ngamen soalnya ini. padat juga, Mbak, Padat ya. banget gitu kan. Pasti semua teman-teman pada penasaran kan? Banyak yang suka juga deh kayaknya. Mbak Nisa suka nggak? Ya, termasuk sih. Ya udah, Mbak, daripada kita lama-lama, teman-teman juga penasaran aja. Langsung aja kita kenalin nih videonya Mas Demian. Hai. Nah, ini dia Loh. Mas Demian. Halo, Mas Demian. Halo. Hai, halo, halo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Ini juga ada yang Makin lagi seger di aja, Zoom Mbak, di kayaknya, YouTube Mas dan Demian, juga ya. ada yang di Instagram nih. ya. Awet muda banget Mas Demian. Ini adalah sebuah hanya ilusi nih. Oh, Ini hanya iya, ilusi, iya. awet muda ini. Bohongan Nah, semua. itu Kalau lagi diginiin di mana nih, jadi Mas? tua. Ini lagi di studio kebetulan di kantor studio. Keren Makanya banget studionya ya. Ya, ada keren tempat banget. ruang editing dan juga ada pajangan-pajangan sepatu-sepatu. Keren banget ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa main kali ya. Boleh lihat nggak, Mas? studio Mas Demian. Boleh dong, boleh kapan-kapan main sini seru. Nah, Ntar bulan ketemu depan kita sama anniversary. hantu-hantunya Sarah. Waduh. Waduh. Oke, gini Mbak, aku sekali ngingetin nih buat teman-teman. Hari ini kita akan membahas temanya mengenai bagaimana menaklukkan bisnis dengan ilusi. Nah, tapi teman-teman juga bisa ikutan nanya nih Mbak. Caranya, masukkan pertanyaannya lewat komen di live chat Zoom, Instagram, maupun YouTube. Nanti pertanyaan dari teman-teman akan kita sampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ada hadiah menarik untuk 2 penanya terbaik untuk teman-teman. Jadi nanti ada sesi pertanyaan ya. Betul sekali. Nah, oke Mas Demian. Nah, ini kan kita lagi bahas untuk melakukan bisnis dengan ilusi gitu kan. Ilusi sendiri kan identik dengan dunia magician ya Mas ya. Nah, ini aku penasaran banget nih, awal ketertarikan Mas Demian di dunia magician tuh apa sih Mas? Bisa ceritain nggak kita semua?
Mungkin awal ketertarikannya gara-gara pas dulu nonton film David Copperfield ya. Bukan film sih, ada episode David Copperfield pas lagi zaman dulu tuh sering banget di RCTI itu kalau nggak salah setiap hari malam Minggu jam 7 malam, terus hari Minggu juga kadang-kadang. Nah, itu kayak aku kalau misalnya ngeliat itu seperti kayak the real superhero. Kalau kita bicara zaman sekarang kan Marvel, ada Iron Man, ada Superman, Superman tuh DC, ada Iron Man, ada Spider-Man, nah itu kan mereka bisa terbang, tapi fiksi gitu. Sedangkan buat aku ngelihat David Copperfield zaman dulu tuh kayak he's the real superhero, karena dia bisa terbang, bisa tembus tembok, bisa teleport, tapi orangnya ada beneran, dan dia hidup tinggal di Vegas gitu, doing a show. Jadi kayak aku ngelihatnya, aku pengen kayak dia deh, jadi superhero gitu. Itu awal muasalnya kenapa tertarik sama sulap. Terus baru belajar trik sulap, belajar permainan kecil-kecilan pas kelas 6 SD itu kalau nggak salah. Ya, awalnya kelas 6 SD. Nah, setelah itu baru mulai belajar sampai akhirnya kayak ketagihan gitu kan. Wah, bisa main sulap ini. Orang setiap kali lihat sulap aku tuh kayak mereka ngerasa kayak wah gila keren banget gitu. Nah, setiap tepuk tangannya mereka dan juga setiap mereka emes itu aku langsung kebawa kayak istilahnya kayak create charge gitu, kayak tambah seneng aja gitu ngelihat reaksi mereka tuh bikin aku tambah seneng. Jadi mereka mereka happy, aku tambah happy. Sejak itu langsung kayak kayaknya pengen terusin deh gitu. Berarti salah satu ketertarikannya tuh bukan karena biar eksis di sekolah ya Mas ya? Bukan. Sebenarnya kalau kalau pas udah masa kuliah itu salah satunya juga gitu supaya sama cewek-cewek digandrungi oleh wanita. Nah, ternyata. Bener. Soalnya dulu Mbak, waktu kalau misalnya ingat waktu kecil tuh ada pedagang-pedagang yang jual buku sulap-sulapan gitu Mas. Untuk biar bisa sulap di depan Oke. teman-temannya itu kan ngerasa keren tuh dari situ. Oh, Iya, itu iya. ini. Salah satunya kamu nggak? Aku enggak deh Mbak. Nggak. Nah, dari banyaknya Mas, dari banyaknya Ya, sulap itu kan ada trik, ada illusion, gitu, ada juga metalisme gitu kan. Kenapa Mas Demian ngambil fokus di illusionis gitu? eh, apa ya? Ya mungkin karena pertama awal ketertarikannya kan sama David Copperfield ya. Dia kan ilusionis. Jadi eh impression pertama aku sebelum paham banget tentang sulap pada saat ya nggak kayak sekarang ya, zaman dulu kan informasinya kan terbatas banget dan aku tidak masuk intuit banget ke sulap, jadi taunya sulap itu ya Copperfield dan menjuluki dirinya ilusionis gitu. Sambil perjalanan belajar ternyata ada banyak aliran-aliran lah istilah genre-genrenya. Nah, disitu aku mulai paham, oh ternyata ada spesifikasinya. Tapi sebelum kita mengambil spesifikasi, harus istilahnya kalau sekolah, kita harus dari mulai dari TK lah, TK sampai SMP itu udah mata pelajaran wajibnya harus tahu dulu, sebelum akhirnya nanti kita ambil penjurusan setelah kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA gitu, aku lupa. Nah, baru kuliahnya baru lebih spesifik, maunya apa nih, mau hukum, mau ekonomi, mau apa. Nah, sama di sulap juga kita belajar dulu yang in general, sampai ketika udah paham, baru maunya jadi apa, mau jadi ilusi, mau jadi mentalis, mau jadi eskapologis, mau jadi pickpocket, apapun, banyak. Nah, akhirnya aku memilih ilusionis, karena ya tadi baik lagi, ngelihatnya David Copperfield, dia seorang ilusionis, ya udah, aku pengen kayak dia gitu. Jadi dari awalnya dari David Benar. Copperfield. Tapi sebenarnya masih ada yang bikin penasaran sih Mas. Kan Mas Demian ini dari SD lah ya udah mulai tertarik dengan hal-hal kayak gitu. Ada temen Nah, yang emang barengan gak sih Mas untuk belajar hal-hal sulap, ilusionis kayak gitu? Teman main bareng sambil belajar. Itu biasanya kegiatannya apa aja Mas ya? kalau temen bareng waktu masih SD cuman ada satu orang dulu, namanya Haji Bagaskoro. Wah, masih inget. Dulu dia intinya setiap kali aku habis lihat David Copperfield yang di TV, kita tuh ngobrolnya tuh ngebahasnya pas lagi upacara tuh di hari Seninnya. Nah, itu selalu selalu ngediskus tuh kayak, wah apa nih, ini bagusan ini, wah coba lu nonton nggak? Gue tahu caranya, wah ada ini ya. Itu kita ngebahas. Nah, itu teman diskusnya. Sampai akhirnya begitu pada saat udah SMA,
udah nggak pernah ketemu lagi. Saya beda karena beda sekolah. Baru tahun 2002 akhirnya ketemu sebuah komunitas sulap. Dulu ada namanya komunitas sulap Joker itu di daerah Pluit. Nah, kita kumpul tuh dulu setiap hari Sabtu Minggu kalau nggak salah. Aku sih ikutnya lebih sering Minggu. Kita ngumpul. Jadi pada saat ngumpul tuh lebih kayak setiap orang tuh punya ketertarikan masing-masing terhadap sebuah permainan kan. Nah, kita kadang-kadang duduk di situ terus yang ada yang baru nih, gitu, saling tunjukin, terus kadang-kadang saling latihan. Kalau gue ngelakuin ini kelihatan nggak? Oh, kalau misalnya gini, kalau gitu gimana? Menurut lu baiknya gimana? Itu lebih ke discuss masalah performance-nya kita gitu. Kayak bagus nih, wah lu lakuin itu kayaknya jelek deh. Ya, lebih ke saling mengintrospeksi sama update tentang apa yang terbaru di dunia sulap. Jadi bisa saling kasih masukan Benar, gitu benar. kan. Tapi Mas Demian, aku juga penasaran nih, waktu kan Mas Demian tadi cerita ikut komunitas ya yang sulap-sulap itu kegiatannya setiap hari Minggu kalau nggak salah ya. Mas Demian juga ikut perlombaan-perlombaan yang nggak mewakili komunitas itu kah, atau mungkin sendiri berangkat untuk ikut perlombaan-perlombaannya? Nah, dulu kayaknya kayaknya karena kayaknya nggak ada kayaknya ya menurut gue nih, kayak dulu nggak ada, apakah karena gue juga kurang gaul, tapi gue ngerasa dulu nggak ada. Dan kedua, mungkin karena gue ngerasa tidak sebagus mereka, karena mereka tuh jago-jago banget. Gue ngerasa lebih jago dibanding gue lah. Mereka tuh jauh banget jago, jadi gue nggak punya skill seperti mereka. Jadi kayak udah lebih ngedrop duluan. Masa sih gue bisa ini sih, bisa sejago dia? Enggak, males nggak mau ikutan. Itu pas udah kuliah ya, maksudnya udah lebih sering ikut komunitas gitu, kayak nggak pede karena banyak yang lebih jago, dan ketertarikannya saya itu lebih ke ilusi. Sedangkan ilusi itu kayaknya tidak dilombakan, karena yang banyak dilombakan di Indonesia itu lebih ke klasik, terus close up, atau manipulasi lah. Klasik itu lebih ke manipulasi, lebih ke hal-hal seperti itu. Jadi yang ilusinya itu mungkin cuman, istilahnya kalau dari 10 peserta mungkin cuman 1 atau 2. Jadi jarang yang dikategorikan sebagai perlombaan sulap ilusi, itu nggak ada saat itu. Seperti itu ya. Seperti itu. Tapi ada gimana? Ada hal menarik juga Mas yang aku pengen tanyain gitu loh. Soalnya gini Mbak, berkat karya dan penampilannya Mas Demian ini bisa tampil teman-teman di luar negeri gitu loh. Salah satu contohnya ada di American Got Talent di 2017 dan World Got Talent di 2019. Nah, Mas Demian, aku pengen tanya nih, kan selama di luar negeri ada perbedaan yang cukup signifikan lah antara di Indonesia dengan di luar, baik itu secara lingkungan masyarakat maupun secara kultur lah gitu. Bisa diceritain nggak Mas, pelajaran apa yang Mas dapat ketika memang dari perpergian itu, dan ada hal apa gitu yang bisa diambil dari beberapa pergiannya itu? Pelajarannya satu, agak sedih ketika pada saat tahu ternyata di luar negeri apresiasi terhadap seni sulap itu lebih tinggi gitu kan dibandingkan Indonesia. Karena kalau di Indonesia, kalau kita perform ya ada, bukan yang nggak ada ya. Kalau kita perform, beberapa diantaranya dan kebanyakan lebih suka menghujat, kayak wah kayak gini doang, wah gitu doang. Terus wah gue tahu rahasianya gitu. Sedangkan yang memuji itu mungkin lebih sedikit ya. Kalau misalnya kalau persentase mungkin 60-40 gitu, 40 yang mensupport, selebihnya kadang-kadang yang ini gue bongkar, tahu rahasianya. Itu pada saat itu ya, pada saat dulu ya. Nah, dan yang keduanya adalah yang saya pelajari itu adalah bagaimana di luar negeri itu koordinasinya antara satu kru dengan yang lain itu lebih apa ya, lebih kayak tertata gitu, rapih gitu. Jadi contohnya gini, hal simpelnya gini, pada saat saya di America's Got Talent itu kita duduk di ruang tunggu, kita harus nunggu gitu kan. Terus jadi pada saat kalau saya mau ke toilet aja itu harus ada yang nemenin. Dan pada saat jadi kayak kita di sekolah, jadi sorry gue mau ke toilet, nanti ada yang nemenin, terus gitu. Jadi anggapannya gini ya, ini ada kursi banyak nih. Jadi ceritanya di belakang saya itu ada kursi banyak. Ada peserta semua, ada kursi, terus di depan kursi itu ada meja panjang, nah itu panitianya. Nanti kalau misalnya kita mau ke toilet, kita berdiri kan, kita bilang, sorry gue mau ke toilet dulu. Nanti salah satu dari mereka ngomong, oke temenin Demian ke sana, temenin. Sampai balik lagi, baru orang itu duduk lagi di kursi itu.
Dan kalau misalnya Demian diperlukan untuk syuting di daerah mana, misalkan, oke Demian, abis ini kita mau syuting buat ngambil B-roll. B-roll itu kayak cuplikan-cuplikan lah istilahnya, footage-footage. Kita mau ambil footage Demian. Oke, di mana? Misalkan, oh di ruangan B, misalkan. Nah, nanti ada satu orang yang bilang, oke Demian ikut gua, gitu. Nanti saya ikut sama orang ini, begitu udah sampai studio B, nanti ada ketemu orang siapa, nah si panitia sama panitia ngomong, oke sekarang tanggung jawab lu ya, oke, terus ngomong di HT, Demian udah gue serahin sama si ini, sekarang gue balik. Jadi mereka semua berkomunikasi, nggak ada yang namanya kehilangan apa namanya komunikasi, sama nggak pernah kehilangan peserta. Jadi semua tahu di mana posisinya, tahu mau nyari di mana tahu gitu. Itu yang benar-benar kayak gue kagetnya, yang wah gila ya, segitunya mereka, sampai ada mereka tuh ngobrol kayak, oke Demian sekarang gue kasih ke lu ya, gue kasih ke misalkan ke Raffi misalkan. Jadi misalkan gue jalan, gue bawa orang gitu kan, oke Demian gue kasih ke Raffi ya, nanti Raffi ngomong, oke ini gue Raffi, Demian udah sama gue ya, gitu. Itu udah baru jalan. Jadi komunikasinya tuh udah kayak, wah gila, simple tapi bener-bener keren banget. Ya, nah itu yang gue temukan pembelajaran gue yang, oh keren juga ya mereka, bekerjanya tuh keren gitu. Itu kalau dalam hal televisian ya, karena kan gue selama ini kan dari tahun 2007 kan hidupnya di dunia TV kebanyakan, dan yang tidak gue dapatkan itu di sini. Oke, berarti itu ya Ski ya. Betul. Dan mungkin sekarang Mas Demian bisa dibilang tidak lagi berfokus lagi di ilusionis ya Mas ya, tapi menjadi prosedurnya prosedur, produser maksudnya. Kok prosedur? Grogi Mas. Prosedur itu polisi tidur ya, bukan ya? Produser maksudnya, produser di DMS gitu Mas ya. Ya. Lihat sekarang ini Mas Demian jarang tampil di TV ya, TV nasional gitu. Sekarang lebih ke direct ke YouTube, YouTube-nya DMS gitu kan. Nah itu apa perbedaannya sih Mas dari ilusionis tuh menjadi produser DMS, itu perbedaannya apa, dan Mas Demian tuh lebih enjoy kemana sih gitu? Sebenarnya gini, kemarin itu sebenarnya gini, alasan kenapa switching fokus ke DMS, karena pada saat itu kan kita tahu pandemik kan, di 2019 pandemik, terus kita start bener-bener lockdown itu di 2020. Nah, pada saat itu ya otomatis apa ya, ruang geraknya pesulap sebagai performer itu makin kecil. Kalau kita bicara dari segi sulap, kan main sulap itu harus berinteraksi, kayak misalkan, oke boleh lihat oh ini boleh pegang ininya ya kan, saya megang dia, terus berinteraksi jarak dekat, bersentuhan gitu. Jadi udah pasti sulap di selama pandemik tuh mati lah bisa dibilang. Jadi benar-benar yang mati banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau show nggak ada panggung, mau event nggak ada, kita nggak punya event. Jadi kita beneran kayak, ya terus gue mau ngapain gitu kan. Akhirnya kita waktu itu sempat juga bicara ke mau sulap online gitu kan. Kita show online, tapi ya mungkin karena antusias di Indonesianya nggak terlalu ngerasa lebih enak nonton live gitu, akhirnya jadi kurang bagus. Jadi segala event online tuh kayaknya ketertarikannya juga lebih sedikit. Akhirnya yang ya udah mau ngapain ya, gue ngapa-ngapain. Ya kebetulan waktu itu kan emang udah bantuin DMS. Terus aku bilang sama Sarah, udah gue fokusin deh gitu. Udah mulailah bikin kayak beberapa apa namanya strategi-strategi. Oh, kita fokusnya bikin gini, packagingnya diginiin, digituin biar bagus. Terus udah mikirin coba gimana kalau misalnya kita keluar negeri segala macam. Jadi bukan switching, jadi akhirnya fokusnya lebih banyak di DMS pada saat itu, karena memang nggak ngapa-ngapain, sulap nggak bisa ngapa-ngapain juga, yang ya akhirnya dituangin lah semua ide-idenya ke lewat DMS, tapi dengan strategi-strategi yang saya pelajarin di sulap. Karena sebenarnya kalau dilihat kan DMS kalau dipikir-pikir isi kontennya kan cuman gitu-gitu aja, cuman kita datang ke lokasi, penelusuran, tapi gimana caranya nge-package-nya dengan bagus. Pada saat orang nonton tuh matanya termanjakan, dengerin musiknya juga termanjakan, karena kontennya tuh udah keren banget buat saya pribadi ya, bukannya saya peres karena acara sendiri, tapi
Saranya udah bagus, as a psychic, dia juga cantik, istri saya lah pasti. Kalau nggak cantik nggak saya kawinin. Terus Wisnu ganteng, Fadi juga ganteng. Dengan apa ya, mereka saling mengisi dengan kelebihan masing-masing tuh udah kayak klop gitu, udah lengkap. Nah, gimana caranya si konten ini harus tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik, jadi penonton ngerasain rasanya penelusuran di situ. Itu yang berusaha saya bikin gitu. Gimana? Karena kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya mempercayakan ke orang lain itu adalah momen kan, kalau Sarah kalau misalnya udah komunikasi kan udah terserah yang masuk gitu. Jadi ya kadang-kadang dia lagi nunduk, wah gimana posisinya juga yang aneh, ya kita harus inovasi. Gimana caranya gambar harus dapat. Mau lu telentang, mau lu jungkir balik, mau gimana pun tuh harus cari gambar angle yang bagus gitu. Nah, dulu-dulu awalnya tuh tugasnya saya pas lagi selama pandemik tuh saya tuh yang ngerjain. Cuman sejalannya waktu pelan-pelan udah mulai nge-build tim. Jadi sekarang ada lagi ya, kameramen juga udah bagus, kita udah punya kameramen bagus-bagus. Udah mulai meringankan beban saya lah, bisa dibilang gitu. Nah, itu akhirnya sekarang udah begitu selesai pandemik ini udah kan udah mulai renggang nih, udah mulailah mau show-show lagi. Oh, jadi bukan karena mau fokus di DMS Bukan nih. karena beda fokus ya ternyata ya. Ternyata balik Bukan, lagi karena pandemi. bukan. Gitu, semua Pandemik, berpikir betul. lagi, ya kan? Berpikir lebih Berpikir kelas jernih semuanya, untuk gimana gitu. caranya Itu ya. kita juga gitu kan sih ya, di dunia event juga kan apa namanya, Menyesuaikan kita. menyesuaikan mau nggak mau Betul. kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Tapi ya Mbak ya, aku menarik gitu loh kalau misalnya kita ngeliat konten-konten yang Mas Demian lead seperti itu dengan tim-timnya. Emang terasa kontennya itu nyampe Mas secara feel kepada penontonnya, mulai dari musik bener yang Mas Demian bilang, terus penentuan ini tone cahayanya mau kayak gimana biar dapat feel-nya. Jadi audiens tuh ngerasa ke bawah gitu loh, lagi penelusuran ini, penelusuran itu keren sih. Nah itu cuma ada di Ya. trik-trik yang Mas Demian pilih. Itu namanya. Sebentar. Time out sebentar. Kalian ngomong dulu, ternyata baterai yang saya pakai bocor nih yang ini nih. Diganti dulu boleh nggak? Siap. Tapi Oke, siap. terus aja, nggak apa, Oke. nggak mati. Oke. Kalian ngomong dulu aja. Ya. Sebentar ya. Aman Mas. Oke, aman Mas. Jadi Oke. emang Nah, yang ternyata memang itu Mbak fokusnya beda ternyata. Karena kan kita pikir Mas Dian udah nggak jarang tampil layar Jangan kaca sampai kan. kaca lagi kan biasanya setiap tahun gitu Betul. kan tampil di acara besarnya TV kayak acara ulang tahunnya gitu Betul. kan. Itu aku juga beberapa tahun berturut-turut tuh ngeliat Mas Demi selalu mengisi di acara Betul. TV nasional itu gitu kan. Ternyata aku kira tuh udah nggak mau lebih ini YouTube aja deh gitu. Ternyata ada di balik itu ya pandemi itu juga gitu ya kan. Karena kita saya sudah sendiri- kembali. Udah Wah, sudah aman. ya. Oke. Saya kembali. Aman. Udah aman ya Mas baterainya. Ya. Kita masih Aman. ada berapa jam lagi nih? Betul. Aman. Soalnya Mas, kan awalnya kita emang tahu Mas Demian sering tampilnya di layar kaca gitu loh. Jadi belakangan kayak fokus ke DMS. Mungkin kita pikir teman-teman juga menanyakan, mungkin beda fokus sekarang kan gitu loh. Tapi Ya. Ada yang juga yang mikir gini. apa? Ada yang mikir gini. Oh, Demian mungkin udah nggak laku lagi di TV. Ada juga yang mikir gitu. Iya. Nggak tahu mereka Tapi kayaknya. ternyata nggak tahu mereka ya kan. Nah ini juga nih, teman-teman Ya. nggak tahu. Ternyata Mas Demian juga bikin podcast Mbak di Barbershop. Nama podcastnya Barber Talk. Mungkin kalau teman-teman sering nonton, ada nama podcastnya Barber Talk. Nah ini menarik soalnya jarang orang buat Mbak, di mana Barbershop dibikin kegiatan itu podcast gitu loh. Bisa diceritain gitu Mas, model bisnisnya itu seperti apa, terus kenapa kepikiran mau bikin podcast gitu loh. Kan Jadi maksudnya sebenarnya gini, kan banyak orang bikin podcast gitu. Nah, sebenarnya saya juga mikir, karena sulap lagi nggak boleh, misalnya sulap lagi susah banget untuk berkembang juga di YouTube juga nggak bisa kan, karena kita kan mau nggak mau kalau bikin acara di YouTube mendatangkan penonton gitu. Gimana caranya yang ketika DMS ini udah punya tim yang settle, coba saya mau fokus lagi balik ke YouTube saya gitu kan. Nah, gimana caranya biar bisa ada lagi tapi tanpa tetap juga harus memikirkan protokoler gitu kan. Karena kita masih tahu juga walaupun kita sudah mereda tapi COVID masih ada, bukannya hilang, masih ada gitu kan. Nah, baru terpikirlah kita bikin dengan cara yang lebih small, lebih pack, tapi konsepnya juga ada magic-nya. Cuman
kita twist apa ya, gimana caranya kita coba deh sambil seperti kayak podcast tapi bukan podcast. Karena kalau podcast itu kan pakai mic begitu kan, kalau saya kan pakai clip on, jadi beneran kita ngobrol. Itu mungkin saya lebih senang dibilangnya kan talk show dibandingkan podcast. Nah, itu kepikiran awalnya jadi kenapa di barber shop, karena pada saat setiap kita potong rambut, terutama laki-laki ya, perempuan juga lah mungkin. Kadang-kadang suka ngobrol nggak sih sama si yang tukang cukurnya gitu, kan suka ngobrol kan? Suka Suka ngobrol, ngobrol apa cerita-cerita banyak aja, malah Mas. iya kan? Cerita apa gitu kan. Nah, itu awalnya juga dari situ, kayak ngobrol seru, kadang-kadang ngobrolin gosip, ngobrolin apa, semua diobrolin. Nah, habis itu kayak ya tempat yang buat ngobrol di mana ya, yang belum pernah dulu gitu kan, di mobil udah kayak si James Corden ya, si yang apa carpool gitu kan, terus Carpool. di Indonesianya kan si boy gitu kan, Ya. apa nebeng boy, terus kalau podcast udah banyak, apa yang belum ya gitu. Tiba-tiba pas lagi di ngobrol-ngobrol di tukang cukur tuh langsung yang wah, di barber shop aja gitu. Makanya namanya barber talk. Dan di situ istilahnya memang benar kalau kita ngobrol tuh ngobrol apa aja, tentang update, tentang masa lalu atau tentang apa yang kita kerjain atau gosipin orang. Nah, kan di situ juga ada tuh. Makanya barber talk aja namanya. Jadi kita ngobrol di barber. Oh, gitu Nah, konsepnya. Kepikiran gitu loh, Kepikiran, Mbak. dan keren juga sih untuk ini nggak biasanya. Betul, gitu nggak biasa kan. soalnya. Ya. Nah, ini juga Apa? banyak yang mungkin teman-teman di luar sana nggak tahu mungkin ya, nggak banyak tahu tentang si barber talk ini. Betul. Gitu. Dan dari barber talk ini, Mas Diam jadi punya bisnis, Wih, apa tuh bisnisnya, Mbak? yaitu Aixo.id. Aixo.id, betul. Mas Demian jadi direktur Mas ya kalau nggak salah di sana ya? Nggak, jadi gini sebenarnya, wah jadi nggak enak sebenarnya. Nggak, jadi intinya gini, itu punya teman-teman kan, kebetulan teman-teman saya dari dulu lah, dari 2010 kita udah pernah ketemuan. Terus sampai akhirnya singkat cerita kita ngobrol-ngobrol tentang si Aixo Box gitu. Jadi sebelum menjadi Aixo, Aixo Cut Shave and Cut itu namanya Aixo Box. Nah, di Aixo Box sendiri itu udah lama banget, dari tahun 2000 kalau nggak salah saya ingat tuh 2013 sudah ada. Sampai akhirnya pas lagi ketemu lagi, jadi saya udah sama teman-teman saya udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi itu tahun ini awal tahun. Terus dikasih tahu bahwa sudah besar lah, maksudnya Aixo Box sudah besar, udah berapa, punya hampir 40-an cabang gitu. Nah, saya main ke tempat itu, terus saya bilang kenapa gue nggak pernah denger ya gitu kan. Terus berawal dari omongan sesimpel itu sampai akhirnya ngobrol, terus yang diajak join, ya udah mau nggak lu gabung jadi partner kita. Ya saya mah kenapa kacang kan, ya kan, why not ya. Ya udah, akhirnya saya join. Jadi saya mau dengan karena semua juga saya kenal, dari segi bisnisnya juga saya ngerasa saya berbisnis dengan teman-teman yang udah saya anggap kayak saudara. Jadi ayolah boleh gitu. Toh juga menurut saya bisnis ini juga panjang, karena selama orang masih punya rambut, terutama cowok ya, barbershop tuh nggak akan tutup gitu. Betul. Karena kan itu needs-nya seorang cowok gitu. Betul. Gitu. Nah, masalah posisi kenapa ditunjuk sebagai direkturnya, saya sebenarnya juga kayak buat saya sih nggak terlalu peduli akan ini ya, akan posisi. Yang penting tujuan saya gimana caranya orang tahu Aixo ini apa, orang tahu, orang ngerti. Pada saat orang sudah mengerti, ya mereka akan cari tahu. Begitu orang sudah cari tahu, mereka akan ikut, mereka akan ngerasain, minimal gitu. Makanya sekalian aja ditempatkan di syuting barber talk-nya di barbershop. Nah, jadi gitu. Terus kan intinya kan orang jadi sekarang tahu, yang udah nonton barber talk kan tahu di belakang ada logo Aixo terus gitu. Iya, betul. Salah satunya kalau kita searching Aixo itu udah muncul mukanya Mas Demian. Betul sekali. Oh iya, Mbak Nis, sebelum kita pertanyaan lebih jauh nih, kita mau nyapa dulu, ada pertanyaan ternyata dari audiens, dari teman-teman yang ada di Zoom. Mungkin kita bacain dulu ya Mas Demian ya pertanyaannya. Ya, ada boleh. Dari Ines, dia nanya, Mas Demian bagaimana bisa mendapatkan inspirasi untuk show yang akan dilakukan? Wah, itu banyak sih. Lebih sering sebenarnya inspirasinya dari film.
Ya, kayak contohnya kayak dari film. Oh, film. Ya. Jadi kayak saya kalau saya main Escape, kebanyakan saya dari film kayak model Saw, tahu kan film Saw? Saw. Jadi yang dia disiksa, jadi dia diculik terus disiksa. Nah, dari situ buat saya ada hal yang kayak menarik aja gitu kan. Wah, ini bisa diambil jadi permainan sulap, jadi permainan sulap. Nah, itu inspirasinya kebanyakan dari film. Terus kalau yang ilusi, karena emang dari dulu banget, dari masih kecil ya, saya suka banget film horor, jadi terkadang inspirasi ilusinya arahnya lebih ke horor, dan itu karena saya nonton film horor gitu. Kayak saya kemarin tuh yang waktu di salah satu TV itu saya pernah main namanya Haunted Ambulance. Jadi saya beli ambulans berhantu, beneran literally ambulans berhantu saya beli. Jadi waktu itu saya lihat di salah satu artikel di internet ada sebuah ambulans yang dikabarkan berhantu. Nah, itu pun juga tadinya dibeli jadi buat apa namanya? Jadi tadinya dia nggak tahu, dia beli aja buat dipakai keseharian gitu kan. Ternyata banyak orang yang lihat kalau misalnya itu di garasi kok merasa ada orangnya, padahal tuh ditinggal di garasi kosong aja. Karena banyak cerita seperti itu, akhirnya udahlah nggak dipakai, dibuang, dibiarkan terbengkalai. Terus saya lihat, wah beli deh. Itu karena juga saya terinspirasi dari film-film horor gitu kan, kayak ada rumah berhantu apa segala macam. Nah, saya ambil itu. Nah, adegan-adegannya pun juga saya ambil mengikuti dari film-film yang kalau misalnya ketarik, kaca pecah, keluar tangan, itu juga dari film inspirasinya, film-film horor. Jadi inspirasinya tuh dari film. Dari film ya Berarti ternyata ya. Film. Mas Demian itu hobinya nonton film. Nonton film mulu. Dari film itu menjadi inspirasi. Keren sih. Keren. Terus ya Mas Demian, ada pertanyaan kedua nih dari Vinda Budagi, siapa nih? Ada dari Zoom. Pertanyaannya, Mas Demian, apa alasannya masih bertahan di dunia ilusionis? Padahal saat ini Mas Demian udah dibilang sukses lah dengan konten-konten YouTube di DMS kayak gitu. Nah, lebih ingin dikenal sebagai seorang produser atau lebih pengen dikenal sebagai seorang ilusionis nih Mas sebenarnya? Sebenarnya lebih senang dikenal sebagai seorang Demian dengan multi talent. Iya Emang sih jelas Iya. multi talent banget Mas Demian. Iya, karena kalau misalnya Demian ilusionis, ya kayak sudah pengkotakan aja kan. Betul. Gitu. Sedangkan saya pengennya ya orang kenal saya dengan seorang yang memiliki ketertarikan dan juga talent yang banyak gitu. Soalnya kan kayak saya pun misalkan saya suka sama hal-hal lain yang di luar sulap pun juga tetap ujung-ujungnya basicnya dari sulap yang saya terapkan ke dunia itu gitu kan. Makanya kayak di DMS juga saya terapin dalam arti packagingnya, gimana caranya menarik. Karena kalau di sulap itu gimana caranya membuat permainan kita orang jadi tertarik untuk lihat gitu. Jadi bukan trik sulapnya ya, bukan, tapi packagingnya. Karena pada saat saya main sulap, belum main aja membuat orang udah tertarik dan orang nunggu sampai akhir. Itu ada trik psychologicalnya kenapa saya bisa membuat penonton saya tuh dari awal sampai akhir tuh menunggu kalau di dalam permainan sulap. Nah, filosofi itu yang saya coba terapkan di DMS, gimana caranya ngebuat orang nunggu dari awal sampai akhir. Terus pada saat nonton sulap, gimana caranya orang nunggu ngerasain kalau takut yang takut, kalau misalnya itu bisa sampai tutup mata atau teriak pada saat saya ngelakuin ilusi. Nah, saya terapin juga di DMS, gimana caranya pada saat orang nonton DMS, kalau misalnya sarannya merasa mual, yang penonton ikutan mual, atau pusing-pusing. Jadi beneran mereka ada di situ, ngerasain. Itu yang packaging yang mungkin sebenarnya orang nggak kepikiran, tapi kalau nggak disebutin nggak akan tahu. Tuh. Nah, apapun kayak akhirnya di IXO juga saya turunin juga. Kayak gimana caranya saya ngebuat orang tahu IXO tanpa harus saya bilang, ini ada IXO. Enggak. Itu ada kalau di sulap namanya subliminal message. Kita bisa memberikan sebuah informasi yang bahkan tidak perlu kita omongin, tapi orang bisa tahu. Banyaklah hal-hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail, tapi intinya saya suka pengaplikasian dari sulap yang filosofinya itu sebenarnya berat banget. Nah, itu bisa dijadikan untuk hal-hal yang bikin konten, ya berbisnis, ya negosiasi sama orang, ya tentang marketing, tentang branding, itu bisa macam-macam. Nah, itu dia
Makanya kan kita taunya trik sulap itu hanya untuk performing ya, Betul. menghibur orang. Ternyata dari trik-trik itu tuh apa namanya, banyak Jangan bilang trik. implementasi. Oh, Bukan trik. maaf. Jangan trik, kalau trik itu tricky. Kan kalau Jadi jadi kalau permainan-permainan, saya lebih baik dibilang permainan-permainan dibandingkan trik-trik permainan. sulap tuh enggak. Oh, Iya. bener sih, Jadi bener. iya Kalau trik benar tuh ya. tricky soalnya. Iya. Iya benar. Jadi permainan-permainan sulap ini tuh ternyata bukan hanya hiburan semata Betul. gitu, tapi di balik cara permainannya itu banyak pelajaran yang bisa kita implementasikan. Contohnya ya tadi gimana cara menegosiasi, cara Betul. mengenai klien, nah balik lagi tuh ke bisnis gitu. Bisa terimplementasi kayak ujung-ujungnya. gitu ya, Mbak ya? Bisa banget. Sebenarnya banyak hal. Nah, Mas Demian nih, ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman Zoom. Ada dari Mas Michael Tenu. Nah, pertanyaan itu gini Mas, gimana cara Mas Demian untuk menyatukan banyak kepala untuk sepaham dan juga setuju dengan strategi ataupun rencana yang ingin dibuat? Jika terjadi konflik internal, gimana caranya supaya bisa mencapai musyawarah untuk mufakatnya? Seperti itu Mas kira-kira pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Soalnya kenapa saya bilang bagus, karena banyak orang yang tidak bisa menemukan itu. Nah, kalau yang saya lakukan di tim saya itu terutama di DMS lah ya. Kalau misalnya saya juga baru, kalau misalnya yang disulap, kebetulan saya sudah join dengan ada namanya Trilogi. Trilogi itu Trilogi Magic Factory. Nah, mereka tuh istilahnya teman-teman saya dari pertama kali merintis sulap. Jadi dulu sempat saya kerja sendiri sampai akhirnya saya balik lagi gini, kita dulu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 kita bersama-sama setiap hari, hampir setiap hari. Habis itu 2006 kita pisah dan jarang ketemu sampai akhirnya kita baru join 2-3 tahun belakangan. Nah, jadi sekarang saya sama mereka tuh kalau dibilang gimana cara menyatukan kepala jadi satu, itu udah gampang karena udah satu visi, satu misi, satu pemahaman. Nah, yang susah itu adalah pada saat bicara DMS karena pertama dari background yang berbeda-beda. Ya, istri saya, terus Fadi, Wisnu, kita bicara hostnya dulu deh yang 4. Sarah kan pasti punya ada maunya. Yang kita ya bicara yang saya sama Sarah aja deh dulu deh. Sarah pasti punya mau, saya juga punya mau. Nah, kalau dari segi sulap, ini kita bicara pas awal-awal episode ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya DMS bisa lebih jago dibandingkan konten horor lain karena saya bisa aja nih, saya bisa bikin Sarah terbang, wah gitu kan bisa kan, terus saya bisa bikin Sarah ketarik, saya bisa bikin Sarah ngilang, atau saya bisa bikin hantu muncul terbang gitu pakai sulap, bisa aja kan. Tapi saya tidak mau, bener-bener nggak mau karena ternyata Sarah itu bener-bener sangat kepengen kontennya itu apa adanya. Jadi apa yang disampaikan itu harus jujur, tidak boleh dibuat-buat, ya kalau ada, kalau enggak. Nah, disitulah saya belajar bahwa penyampaian dari konten yang ingin dia sampaikan ke penontonnya itu harus benar-benar, ya nggak boleh, ya harus jujur, karena dia merasa kemampuannya dia itu adalah sebuah tanggung jawab. Jadi bukan hal yang untuk disalahgunakan, menurut Sarah ya. Jadi, ya bagi dia adalah memberikan pesan positif yang kita sama-sama belajar, karena kita pun juga belajar pada saat syuting DMS, belajar dari sosok-sosok itu, tapi belajarnya bareng karena di bikin video, jadi kita belajar bareng-bareng. Nah, itu tadinya saya sempat yang agak sedikit bukan bukan berantem sih, tapi kayak menurut saya bagusan kenapa ya kita kayak waktu itu pernah ada kejadian pada saat lagi syuting, di background itu ada suara kayak orang nimpuk batu, kalau nggak ada suara kayak pintu kebuka gitu. Tapi pas di editing suaranya nggak ada, nggak ketangkap kamera. Saya mau nambahin, ya bikin aja pura-pura suara jegrek gitu. Sarah nggak mau. Sarah bilang, yang kalau nggak ketangkap yang nggak usah diada-adain gitu, kata Sarah. Terus saya bilang, kan kita nggak bohong. Suaranya ada beneran di sana pada saat syuting, suaranya ada. Saya cuma menambahkan aja. Jadi pada saat kalau ada suara pintu, jegrek gitu, kita nengok semua. Kan di kamera kelihatan kita nengok semua. Wah, ada suara pintu itu gitu. Tapi di kamera nggak ada. Nah, tinggal ditambahin doang. Maksudnya saya buat, Sarah nggak mau. Buat dia, ya kita harus jujur, nggak boleh. Kalau nggak ketangkep ya nggak usah, nggak apa-apa. Bilang aja nggak ketangkep. Nah, tadinya sempat yang gimana nih. Tapi disitulah saya belajar untuk kita harus punya mimpi yang sama, itu dulu.
Jadi pada saat melakukan sesuatu, satu tim kayak saya, kalau sekarang ya saya, kameramen, terus Sarah, Wisnu, Fadi, terus lighting, audio, kita harus punya mimpi yang sama dulu. Kalau dari tim ini mimpinya beda, ya otomatis tidak punya jalan yang sama, tidak punya pandangan yang sama. Jadi gimana caranya menyatukan itu? Ya kita duduk, kita kasih tahu begini, begini, begitu. Ini mimpinya kita. Kalian mau nggak nih jadi mimpinya kita bersama? Ketika mereka bilang ayo kita mau, ayo kita sama-sama maju. Nah itulah baru terjadi sebuah hasil yang udah jadi hasilnya kita sama-sama. Jadi kalau misalnya ternyata ada gambar yang nggak bagus, nggak yang, enggak kan gue yang penting gue udah ngambil gambar, nggak gitu. Tapi semua akan mencari jalan untuk mengambil gambar yang bagus, karena mimpinya kan sama, membuat konten yang bagus. Gimana caranya konten yang Sarah bikin tersampaikan dengan baik, gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang audio, kalau misalnya ada yang ngerasa yang aneh, dia nggak yang, nggak apa-apa yang penting udah kerja, nggak gitu. Dia akan cari, oh yang terbaik nih, gimana caranya jangan sampai ini, karena bagus nih. Kameramen juga, kameramen udah nggak akan mikir lagi kalau misalnya tiba-tiba harus loncat. Wah ini apalagi nih yang depan-depan gue nih semua nih kameramen. Ini banyak orang nih di sini nih, nggak kelihatan aja. Coba. Hah? Mau lihat? Halo. Banyak ya Turun lagi, timnya Mas Demian. turun lagi. Nah itu jadi kita punya mimpi yang sama, itu sih akhirnya yang ngebuat kita jadi satu kepala. Karena kalau setiap orang punya ego, setiap orang punya maunya masing-masing, ya itu yang susah. Dari jawabannya cukup. Gimana pertanyaannya dari Udah Mas terjawab itu? belum? Udah kejawab ya pertanyaannya ya? Dan siapapun yang nanya harus menerima kalau saya orangnya suka ngomong. Jadi akhirnya tahu kan kenapa saya bikin barber talk. Saya bawel orangnya. Yang di Instagram juga Alasannya. saya bawel, maaf ya. Biar Saya bawel. ada tempat ngobrol ya, Bud. Berbertok biar ada tempat Iya. ngobrol. Iya, biar mencurahkan mulut ini yang bawel, yang pengen ngomong cerita. Saya seorangnya senang cerita. Dan kalau cerita senangnya berfilosofi dan juga berandai-andai. Jadi kadang-kadang otak saya tuh buat saya pribadi ya, kadang-kadang suka kecepetan gitu. Jadi harus yang menjelaskan gimana caranya yang supaya orang bisa gampang nerimanya. Makanya suka pakai perumpamaan. Oh, itu dia ya. Oke, jadi dari yang dijelasin sama Betul. Mas Demian itu bahwa segala sesuatu hal itu yang kita pelajari sekarang itu akan bermanfaat di kemudian hari gitu Betul ya kan, sekali, untuk Mbak. bermanfaat ke depannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ilmu dan permainan sulap yang Mas Dem pelajari nih? Sejauh ini apakah sangat bermanfaat bagi Mas Demian? Dan pelajaran dasar apa yang mungkin kita butuhkan di dalam dunia profesional? Jadi gini, saya baru aja kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu mendapatkan sebuah kalimat yang menurut saya oke juga nih. Jadi manusia itu sebenarnya seperti perpustakaan. Manusia itu sebenarnya seperti perpustakaan. Jadi kepala kita tuh seperti perpustakaan. Kita harus banyak lihat, banyak tahu, banyak baca, banyak mendengar, supaya untuk mengisi perpustakaan itu dengan informasi-informasi. Nah, untuk biar seperti itu harus peka. Peka dalam arti nggak hanya pasangan, tapi peka sama lingkungan. Karena banyak hal-hal yang di luar di sekitar kita tuh bisa jadikan pelajaran loh. Contoh simpel. Kalau disulap, kenapa disulap itu harus kita pesulap itu sebelum perform, kita harus latihan terus berkali-kali di depan kaca supaya untuk memaksimalkan performance kita. Nah, dari hal simpel itu aja, kita kalau aplikasikan ke dunia kerjaan itu juga sama. Ya kalau misalnya kita mau bagus, kita harus coba berkali-kali. Jangan takut gagal, terus coba, karena nanti akan berhasil. Terus kenapa kalau misalnya kita di tempat gym atau misalkan kalau orang diet, ya kan? Kenapa kalau misalnya diet itu nggak bisa instan, minum pil ini langsung besok kurus, nggak bisa, harus ada proses waktunya, terus ada kerja kerasnya juga. Kita harus rela untuk diet, mengatur tubuh segala macam. Itu kalau diaplikasikan ke dunia bisnis juga sama. Kayak kita pada saat mau lakukan sesuatu nggak ada yang instan.
kita harus sabar dengan prosesnya, kita harus jalanin prosesnya, kita harus benar-benar sabar, nunggu hasilnya harus sabar, karena segala sesuatu yang instan tuh baik lagi tidak ada yang nggak mungkin, ada tapi pasti turunnya gampang naik, gampang turun gitu. Ya itu tadi kayak diet kenapa prosesnya kalau diet mau bisa turun berapa kilo, ya harus sabar, badan mau berotot itu harus sabar, yang dilatih tuh apa, kalau misalnya badan tuh, kalau misalnya yang suka nge-gym ya tahu, kalau latihan otot harus sakit-sakit dulu, harus yang kayak ototnya pecah dulu sampai akhirnya berkembang jadi besar. Sama kita juga dalam hidup juga dari kecil mau jalan aja harus jatuh dulu supaya bisa jalan. Naik motor pasti pernah jatuh naik motor, naik mobil pasti pernah ditabrak, pernah keserempet, supaya akhirnya kita bisa mahir tuh prosesnya juga banyak. Nah itu aja, itu hal yang paling simpel di dunia kita. Jadi mungkin kalau saran aku, kalau misalnya pengen melihat, pengen belajar, ya sekitar kita banyak kok pelajaran, cuman masalahnya cuman dari kitanya mau ngelihat atau enggak, hanya pengen cuman sebuah kejadian yang lewat doang, atau dipertanyakan kayak, oh kenapa gitu ya? Oh iya ya, kok bisa gitu ya? Oh, wah ini gini ya, oh gitu. Jadi dipertanyakan, dibahas, terus diambil ilmunya, diterapkan. Banyak kan informasi juga, di TV juga banyak informasi, di internet banyak, tapi begitu udah tahu, nggak jadi apa-apa kan, banyak kan gitu. Iya, betul juga sih ya. Benar. Mbak, tapi ada satu pertanyaan menarik nih, Mas Demian, dari The Miracle di YouTube, Mas, pertanyaannya. Yeah. Pertanyaannya itu, bagaimana cara Mas Demian building tim, karena semua bisnis tidak akan berjalan lancar tanpa tim yang solid, Mas. Jadi pertanyaannya lebih ke cara nge-build timnya gitu loh, Mas. Nge-build tim itu hampir sama kayak nyari pacar. Jodoh-jodohan. Jodoh-jodoh dialihnya ke sana. Enggak. Jadi gini, pacar kalau misalnya ternyata kita sifatnya nggak cocok, jangan dipaksain gitu. Kan terkadang karena gue sayang banget sama dia, tapi akhirnya membutakan segalanya bahwa gue maunya sama dia harus, karena gue merasa dia adalah jodoh gue gitu. Tapi faktor sifat dan lain-lainnya nggak dipikirin gitu. Nah, kenapa tadi saya ambil contohnya adalah pacaran, karena kita bicara pacaran itu pasti kalau misalnya kita mau serius, jenjangnya lebih lanjut, harus dipikirin matang-matang, masak-masak, sampai akhirnya long lasting. Berhubungan juga ke dunia kerja juga sama. Kita, kalau saya membuat nge-create tim, maunya juga nggak yang 1 hari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, atau setahun habis itu resign. Juga pengennya juga lama. Nggak pengen cuman 3 bulan habis itu resign, juga nggak mau. Makanya kita coba cari dan juga ngajakin mereka, gue begini, orangnya begitu, kita bisa saling menerima nggak? Kalau misalnya nggak, ya jangan dipaksakan. Makanya kayak ada juga kayak beberapa dari tim DMS misalkan, ada yang keluar masuk, tapi kita sampai sekarang masih tetap berteman, masih tetap saling sapa, berhubungan baik. Terus saya juga selalu bilang ke mereka, kalau misalnya mau join lagi, it's okay. Tapi intinya kalau keluar dari sini, minimal kalian harus lebih sukses. Karena kita juga nggak mau pada saat kalian keluar malah lebih jelek. Jadi harus lebih sukses. Pada saat mereka lebih sukses, kita lebih senang gitu. Jadi setiap kali ngerasa, oh dapat kerjaan lebih sukses, ya udah kita akan lepas. Jadi nggak bisa dipaksakan, karena setiap orang punya mimpi, setiap orang punya kemauan, setiap orang punya goals masing-masing. Nah, kita saling support. Jadi kalau misalnya di timnya saya itu, kita selalu cuma satu, ada dua poin yang harus diangkat, tapi harus punya satu tujuan. Jadi poin yang pertama adalah kita kekeluargaan. Sama kedua, kita harus ngobrol saling transparan aja. Kalau lo nggak suka, ngomong. Jangan ngobrol di belakang, atau jangan ngobrol sama tim yang lain, karena dengan ngobrol ke tim yang lain, tidak akan memecahkan sebuah permasalahan antara saya sama orang itu. Misalkan kayak gue nggak suka sama Raffi gitu, tapi gue ngomong-ngomong ke orang lain gitu, kan gue tidak memecahkan masalah, gue hanya menambah masalah. Nah itu, jadi keterbukaan sama kita harus yang saling support dan apa adanya. Oke. Salah satu itu juga tuh tips juga ya buat teman-teman. Betul, kejawabkan akhirnya. Jadi memang faktor dari sifat, bawalah seperti pacaran lah, memikirkan dari sisi sifatnya juga supaya lama gitu Mbak ya, biar Langgeng. juga langgeng lah gitu. Oke, Mas Demian, mau nanya juga nih,
harapan ke depan bisa nggak di-spill kira-kira mau bikin apa aja nih? Penasaran kita ya. Harapan kedepannya yang pasti kalau di sulap ya Ya. pengen lebih baik dibandingkan yang sudah pernah saya lakukan, itu satu. Dan saya lagi mau mengejar sebuah mimpi di mana apa ya, sulap bisa lebih dihargai lagi, terutama di Indonesia. Jadi kita, saya pribadi, saya nggak tahu kalau pesulap lain, tapi saya pribadi masih merasa kita masih jauh dibandingkan seni-seni yang lain. Karena kalau misalnya seni yang lain mah bukan lebih simpel ya, tapi lebih mudah diterima sama masyarakat. Sedangkan kalau sulap selalu masih aja ada orang yang berpikiran, ah gue ditipu, oh lu bohongin gue gitu. Padahal kan sulap ini sama kayak kita nonton film gitu. Kayak di film ada Superman, di film ada Iron Man. Apakah mereka beneran atau bohongan, kita nikmatin. Mereka pakai green screen, tapi nggak ada yang pernah bilang setiap kali habis nonton, beli tiket, setelah nonton, pulang, sialan gue ditipu, bohongan semua green screen. Nggak ada yang komplain begitu gitu. Tapi kenapa kalau nonton sulap, sialan tuh si Demian, bohongin. Wah bohong tuh, triknya gini. Ya, nikmatin aja gitu. Maksudnya, it's an entertainment. Udah sering ya, kayaknya. Iya, kita entertainer, kita menghibur. That's it. Jadi ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya. Kalau ternyata mengecewakan kalian bahwa kita itu tidak benar ya udah maaf. Tapi kan it's hiburan gitu. Nah itu sih harapannya itu kalau disulap supaya bisa dapat lebih dihargain. Terus kalau di DMS pengennya kita selalu bisa lebih baik terus lagi sama seperti sulap, tapi ini DMS dengan karya yang kita udah dilakukan sekarang kita harus bikin step up the game apalagi dan maunya ya kalau bisa mimpinya one day DMS bisa internasional, maksudnya dikenalnya udah internasional. Kan mimpi ya, kan kita mimpi aja dulu kan. Gitu. Terus kalau bisnis sama, semoga EXO-nya juga bisa internasional. Amin. Gitu. Oke, gimana Mbak? Nah, kita ini juga kali ada dari Ada pertanyaan lagi peserta ya dari Zoom? mungkin yang mau tanya. Oh, Itu bisa on cam langsung. Wah, coba bisa on dari cam. Mbak Rismala Dewi. Coba. Mbak Rismala Dewi orang kayak gimana nih? Pengen tahu. Coba. Halo Mbak Rismala Mbak. Dewi. View-nya di kanan, jadi nggak kanan ya. Oh, ini dia. Boleh Mbak Rismala Pertanyaannya bisa disampaikan langsung. secara langsung. Halo. Halo. Halo, Masih Halo, di-mute? masuk. Masuk ya? ya masuk suaranya. Masuk. Silakan pertanyaannya. Tadi kan saya di kolom komentar nanya mimpi Pak Dem dari dulu sampai sekarang yang belum tercapai apa saja, atau mimpi yang dari kecil atau sampai sekarang yang belum tercapai apa saja Pak Dem? Cuma segitu. Tuh. Oke, Mimpi yang apa belum saja yang tercapai. dari dulu Mimpi ya. sampai sekarang belum tercapai. Terima Iya. kasih Mbak Rismala Dewi atas pertanyaannya. Gimana itu Mas Demian? Ya, kalau mimpi kebetulan mimpi saya dulu banget. Kalau misalnya kita bicara sulap, mimpi saya dulu banget. Ketika ditanya sama orang-orang, mimpi lo apa sih di sulap? Mimpinya cuman pengen supaya karya saya dilihat sama semua orang di dunia gitu kan. Sampai akhirnya tahun 2017 mimpinya udah tercapai. Semenjak itu saya harus punya mimpi lagi kan. Nah, mimpi laginya yang belum dicapai itu saya baru bikin tahun 2017 itu. Saya pengen nggak hanya sekedar sulap aja yang dihargai dan dilihat, tapi saya pengen one day orang nonton sulap itu seperti kayak orang nonton konser musik dan juga nonton bioskop. Jadi mereka datang beli tiket nonton sulap. Itu di Indonesia ya. Saya pengen bisa suatu hari nanti sulap di Indonesia seperti itu. Orang datang beli tiket nonton sulap. Jadi otomatis kan penghargaannya sudah jauh lebih dari yang sekarang. Jadi mereka datang nonton, beli tiket, menikmati sulap, terus pulang yang benar-benar yang happy, nggak yang sialan gue dibohongin kayak gitu. Nah, itu salah satu mimpi yang belum terwujud sampai sekarang ya Mas ya. Betul. Karena kan kalau sekarang tuh
orang beli tiket ya konser gitu ya kan. Mudah-mudahan kedepannya Betul. sulap itu bisa sama seperti konser-konser musik pada lainnya gitu. Mereka nonton untuk Benar. nonton pertunjukan sulapnya gitu. Ya, betul. Mbak, sebenarnya kita juga masih pengen diskusi banyak, cuman udah hampir 1 jam ini. Oh udah ya, udah mau sampai dia. Emang ya udah sejam ya? Oh, udah satu Udah jam. hampir 1 jam Nggak kerasa gitu. loh. Mas Demian, aku boleh minta closing statement harapan untuk teman-teman, untuk fansnya Mas Demian yang ada di sini, di Zoom, Instagram, maupun yang ada di YouTube. Apa Mas harapannya untuk mereka semua dan untuk kita semua seperti itu? Ya, tapi nanti sebelum selesai, saya pengen saya yang closing ya. Oh, Boleh nggak oke, request? siap. Nanti Pasti karena ada kejutan. Wih. Ya. Keren nih Oke, kayaknya. nah sebelumnya saya mau jawab dulu. Yang mungkin harapannya ya. Harapannya saya sebenarnya sama semua orang. Ya mungkin saya tidak bisa berharap sama banyak orang, tapi harapannya saya sama beberapa orang ya. Yang mau belajar, yang mau juga berkembang, mau jadi lebih baik. Jadi saya pengen punya harapan kalau manusia kita mulai lagi tumbuh rasa kebersamaan sama kekeluargaan sih kalau saya. Karena kalau misalnya itu tidak ada, kita akan gampang banget dipecah belah. Jadi harapannya saya kita sudah mulai munculin rasa, gak usah jauh-jauh sama yang sekitaran dulu aja. Punya rasa lagi untuk lebih berempati, sayang sama orang lain dalam arti kalau misalnya curhat, kalau misalnya mereka mengeluh bukan dibilang yang aneh-aneh, misalkan kalau lagi dimarahin terus yang kita ngasih statement balik, maksudnya kita berargumen dibilang oh baper, nggak gitu. Jadi lebih semua manusia itu coba berpositif thinking, lebih pakai keluarga. Kayak era zaman dulu lah, mungkin saya ngerasain di era tahun 90-an ya, di mana masih keluar itu ada gotong royong, masih kita sama-sama Pancasila. Nah, saya berharap itu, karena kalau nggak kita gampang banget dimanfaatkan sama orang-orang lain yang punya kepentingan. Jadi nggak lagi deh kita manusia itu dibodohi sama hanya kepentingan atau kemauan satu belah pihak aja. Itu sih harapan saya kalau misalnya untuk yang in general ya, karena dari situ aja itu bisa menimbulkan hal-hal positif lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya karya, kita punya sesuatu hal, ketika disampaikan tuh diterima, disupport. Kalau misalnya langsung minta, oke, saya punya sulap, pengennya disupport, itu stepnya udah terlalu jauh. Tapi lari lagi nyari core-nya adalah itu tadi, ke saling menghargai manusia itu lebih utama. Karena dari situ baru bisa ke yang lain-lain. Itu kalau dari saya. Intinya kita harus saling menghargai satu Betul. sama lain. Jangan pernah menjudge sesuatu yang sebenarnya kita juga belum tentu apa yang dia rasain itu kita bisa kuat seperti dia gitu. Nah selama ini kan kayak kita curhat di sosial media gitu kan. Nah kan karena kita nggak ada teman yang bisa diajak cerita gitu. Betul. Lebih suka di sosial media. Kadang orang juga kurang Iya. memahami kita, Mbak. Banyak kan sekarang manusia kan udah banyak berbeda-beda tipe ya, Mas ya. Itu. Harusnya kalau di dunia sulap ada namanya KISS, keep it simple and short. Jadi kalau di dunia ini juga kita juga belajar dari itu sebenarnya, bisa diaplikasikan ke dunia juga, ke kehidupan pribadi. Keep it simple and short. Maksudnya kalau misalnya kita nggak suka, ya nggak usah update status, ngomel-ngomel di sosial media, ngomong aja sama orangnya. Kalau misalnya memang ada dengan pasangan, nggak ada lagi yang kok dia nggak ngertiin gue, yang ngomong aja. Kalau nggak ngomong dia akan ngerti. Kita aja mentalis aja, kalau orang pesulap ya mentalis aja juga perlu kerja keras untuk bisa baca pikiran gitu. Yang ngomong karena pacar kamu bukan mentalis. Terus banyak hal-hal seperti itu. Jadi keep it simple and short. Oke. Itu ini banget Oh ya, sih. Mas Demian, izin terakhir Ya. sebelum kita Mas Demian bermain, ada satu lagi nih Mas pertanyaan dari teman-teman Zoom yang ingin on cam dari The Obstal, silahkan. Halo The Obstal. Teo Obstal, sorry. Oh halo. Tia. Hai Tia. Hai Pak Dem, mau nanya Pak Dem. Ini kan temanya adalah menaklukkan bisnis dengan ilusi. Sebenarnya ada sedikit tidak terlalu setuju gitu ya dengan bahasanya, karena kalau ilusi itu kan yang tadi Pak Dem bilang
ada trik di situ, ada trik atau whatsoever. Dan kalau dari aku pribadi, karena aku di Miracle, aku percaya banget kalau Padem itu selalu real, berusaha untuk selalu real apapun yang Padem jalani. Tapi pertanyaan aku di sini, Padem, dengan perform, dengan DMS dan lain sebagainya, it's part of business. Itu adalah bisnis yang Padem lakuin. Tapi ada nggak sih satu mission, quote-quote, yang sebenarnya tuh Padem tuh pengen membawa ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar berbisnis untuk cari nafkah, tapi ada satu misi lain nggak sih yang sebenarnya Padem pengen deliver melalui perform maupun melalui DMS? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, lantas bisnis itu di mata Padem itu seperti apa? Bisnis itu harus yang seperti apa? Terlepas dari atau selain dari mencari uang atau mencari nafkah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tia pertanyaannya. Oke, Tia, yang pertama yang bikin judul sebenarnya saya sama Hans. Jadi itu melakukan bisnis dengan ilusi itu jadi kita yang bikin jadi sebenarnya. Oke, tapi diterima sarannya. Nah, tadi Tia nanya yang pertama itu apa misi yang mau dibawakan ya tadi ya dari bisnis yang sudah saya jalankan dari DMS ataupun sulap. Itu tadi kita mau mengajak sama-sama. Kalau dari DMS ya sudah jelas ya poinnya, kalau kita ingin mengajak orang-orang di luar sana untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi message yang ini kalau dari saya pribadi ya, saya ngelihatnya message yang dibawakan Sarah lewat pelajaran saat berkomunikasi dengan sosok lain itu buat saya bermanfaat banget buat saya pribadi. Begitu juga dengan Sarah. Tapi saya nggak mau ngambil dari Sarahnya aja ya. Misalnya kalau saya berbicara atas nama Sarah, saya takut salah karena Sarah pasti punya pemikiran sendiri. Cuman kalau dari saya pribadi, hal-hal yang dia lakukan itu buat saya itu kayak saya pribadi nih yang lihatnya itu hal yang mulia, kayak memberikan pesan baik tuh. Kita kan belajar kan nggak usah dari sekolah, maksudnya bukan ini. Kita belajar nggak harus dari sekolah aja. Kita bisa belajar juga dari hal-hal lain yang ada di sekitar kita, dari pengalaman orang, dari orang. Kadang-kadang gini, saya saking seneng ngobrol, seneng dapat pelajaran, sama siapapun saya ajak ngobrol untuk bisa mendapatkan sebuah pembelajaran apapun. Bahkan sama kadang-kadang kalau lagi nongkrong gitu, nggak sengaja lagi parkir di mana, ngobrol sama tukang parkir, saya ngobrol, saya pasti ada hal yang saya dapat pelajaran dari dia gitu. Nah buat saya itu. Jadi ketika ngeliat DMS tuh, dari sosok yang sudah meninggal aja tuh banyak hal-hal positif yang bisa disampaikan. Dan kita manusia sebenarnya bisa loh belajar dari hal-hal yang sudah pernah mereka lakukan dan mereka pun menyesal gitu. Maksudnya kita yang hidup nggak nyesel sih gitu. Maksudnya istilahnya gini, mereka udah pernah ngelakuin itu, meninggal dan menyesal. Kita masih hidup punya kesempatan untuk berubah. Nah buat saya tuh hal yang precious banget. Itu yang makanya saya pengen bawa itu, message itu di luar bahwa ini mencari konten, mencari uang. Ini kita bikin konten mencari uang. Kalau misalnya mau bikin konten yang biar view-nya bagus, baik lagi bisa aja. Yang saya tadi bilang di awal, bisa aja saya bikin Sarah terbang, saya ngilang, bisa. Karena di sulap pun juga saya bisa ngelakuin itu. Tapi tanggung jawab. Nah itu yang saya pelajarin, tanggung jawabnya Sarah terhadap apa yang dimiliki. Jadi saya mensupport dia full. Jadi dia mau apa saya support. Karena saya tahu tujuan yang dia mau itu mulia di mata saya. Makanya itu yang dimaksud mungkin di luar uang gitu. Kayak ini sedikit cerita ya, Tia. Ya, Saya mau bikin wahana-wahana atau bisnis-bisnis lain yang berhubungan dengan DMS tuh nggak segampang kayak yang kita pikir ini. Persetujuan Sarah tuh susah banget karena bagi Sarah ketika ada hal yang berbau-bau dengan yang dijalaninya tapi dijadikan sebuah bisnis dalam bentuk uang, itu nggak boleh. Itu nggak mungkin dapat approval Sarah dengan baik. Contohnya saya pernah bikin wahana ya, Wangi, kalau misalnya sempat ada Saradik atau The Miracle yang nonton, saya mau ngambil satu sosok yang ada di cerita itu nggak boleh sama Sarah. Karena apa? Karena sosok itu punya tanggung jawab, si Sarah punya tanggung jawab untuk menceritakan dia, punya istilahnya gini, kayak orang udah curhat, terus gue bisnisin gitu kan aneh. Nggak mau. Makanya Sarah bilang, bikinlah karakter baru.
hantu-hantu yang dibikin tuh kita ngarang, nggak ada yang kita ambil. Terus kayak misalkan kita mau bikin ada project lagi gitu, beberapa project atau yang gampang lah film gitu, misalkan mau bikin film, oh mau ngambil ceritanya si Tante Kun ini kan bagus nih sama Ade, kalau yang Saradik mungkin tahu, kenapa nggak dibikin film aja? Bagi Sarah tuh nggak boleh karena mereka tuh sudah tenang di sana, jangan dijadikan duit gitu. Nah itu banyak hal yang kita bicara, nggak hanya bisnis sebenarnya yang kita lakukan. Jadi kalau bisa dijadikan bisnis ya kita berpikir bisnis. Makanya yang kita bikin kayak wahana atau misalkan meet and greet itu berhubungan dengan hal-hal yang kita bisa arrange sesuai dengan kapasitas bisnis untuk bisnis. Gitu. Coba aja kan kalau misalnya Saradik Sejati pasti tahu kenapa banyak hal cita-cita yang di DMS kenapa nggak dijadiin film? Bisa aja, tapi ya itu punya tanggung jawab itu. Nah, itu yang akhirnya setelah waktu hampir 2-3 tahun lah saya belajar. Saya pun sampai sekarang masih belajar terhadap DMS ini karena banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak melulu tentang uang gitu di DMS. Tapi kita gimana caranya berbisnisnya itu dengan mengambil nama DMS, dengan membawa DMS tanpa harus mengotori yang sudah ada, yang mengotori kebersihan. Kalau saya bilang ya anggaplah DMS ini tuh udah bersih, jangan dikotorin dengan greedy-nya kita atau bukan kemauan kita berbisnis, berarti kan ada intention untuk uang di sana. Nah itu nggak bisa. Pokoknya message-nya cuma satu, selama kita ini ya, selama kita bisnis buat Sarah, kalau segala sesuatunya berhubungan dengan money oriented, pasti bakal bubar. Apapun. Partnernya Sarah, partnernya kita, pasti kalau money oriented, pasti nggak jalan. Nah, kita udah tahu, biasanya kalau udah nggak jalan, pasti karena duit nih. Gitu. Jadi kalau berhubungan harus sama-sama growing, sama-sama baik. Nah, itu pun yang kalau di DMS, kalau di Sulap, saya masih terus berusaha untuk memberikan keajaiban sama orang-orang. Karena manusia ketika kita percaya, kita bicara hal-hal simple. Mungkin tadi yang bertanya itu si Tia itu dia pernah ngalamin hal yang paling drop banget loh. Dia pernah hilang, maaf ya Tia kalau salah, tapi pernah kehilangan anaknya, maksudnya keguguran ya. Ya itu, Betul. maaf, betul ya. Ya jadi dia pernah, dan dia benar-benar drop banget, sedih banget. Nah, saya senang banget ternyata kalau dia tuh belajar dari apa yang dijalani sama Sarah. Itu salah satu message yang dari DMS. Nah, kalau di Sulapnya itu si Tia pada saat itu dia punya harapan, dia punya keajaiban dirinya. Dia percaya bahwa gue yakin dengan keajaiban kalau misalnya bisa ya mungkin bisa gitu. Akhirnya dia nyoba lagi sampai sempat berhasil punya anak, berhasil sampai berapa bulan ya, kalau nggak salah saya lupa. Dan tapi harus kecewa lagi. Tapi dia nggak putus asa untuk yakin bahwa ada yang namanya keajaiban. Nah, itu yang paling penting, memberikan orang percaya bahwa keajaiban itu ada. Nah, kalau di Sulap tuh itu. Kalau misalnya saya hilang, muncul depan ini tiba-tiba hilang. Kan nggak mungkin. Iya, percaya atau nggak, keajaiban itu ada kalau kita percaya. Kalau kita nggak percaya, orang nggak akan dapat keajaiban. Nah, tugasnya itu, saya setiap kali itu memberikan keajaiban kalau di Sulap. Supaya orang minimal memberikan sedikit ruang bahwa percaya namanya keajaiban. Bukan berarti percaya tahayul dan lain-lain, tapi percaya bahwa keajaiban. Keajaiban itu ada kalau kita percaya. Keren banget Mbak ya. Keajaiban itu ada kalau kita percaya. Ya, betul sekali sih. Gimana? Tadi terima kasih pertanyaannya. Oh iya benar. Terima kasih Mbak Tia. Makasih Tia. Atas pertanyaannya. Sama-sama. Terima Mas Dimen kasih. kayaknya pengen ngasih unjuk permainan apa ya Mas kira-kira? Bukan. Ini berarti udah habis kan? Berarti saya mau tutup nih. Dah. Sebelumnya Oke. mau ini dulu Apa? nggak? Udah habis ya? Hubungin dulu pertanyaan. Oh iya benar. Jadi gini Mas Demian, kita ada Ya. sesuai janji tadi di awal, ada hadiah Ah. untuk 2 penanya terbaik. Oh, ada hadiah untuk 2 penanya Oke. terbaik. Ada selamat untuk Michael Tanu dan Vinda Budaigis. Selamat. Selamat. Nanti silakan Selamat. hubungi Instagram Hands Production untuk kita konfirmasi perihal alamat ya. Ya. Oke. Sama Mas saya Demian. boleh milih nggak? Saya Apa? kasih hadiah deh. Oh, Wah, oke. buat Boleh banget. banget.
Siapa dari Mas saya tadi Demian? sebenarnya buat saya tuh pertanyaannya Tia bagus. Sama satu lagi Oke. yang tentang yang saya bilang, yang tadi saya bilang bagus banget pertanyaannya. Gimana caranya mengumpulkan sebuah tim tadi itu siapa yang nanya tadi ya? Oh, itu sih pertanyaan dari Michael Tanu, Mas. Ah iya. Berarti saya mau tambahin satu hadiah buat Tia. Bukan karena saya kenal dia, ya, tapi karena pertanyaannya menurut saya Selamat Selamat semuanya. ya. Ntar Silakan hadiahnya DM kasih hadiah juga tuh, production. tambahin. Ntar saya tambahin hadiahnya. Baik. Siap, aman Mas. Oh, terima kasih Mas Ya. Demian. Ya. Nah, sebelum itu kita Ini mau udah. sebelum belum. pertunjukan Apa? dari Mas Demian, kita mau foto bareng dulu, boleh nggak Mas? Sama Oke. teman-teman yang ada di Zoom. Oke, teman-teman Boleh, yang boleh Zoom, foto. boleh on cam semua, Eh. kita foto bersama ya. Gantilah. Kayak di Instagram. Coba semuanya on cam. On cam ya, semuanya ya. Wah, ada yang gini. Ah, kita ikutan. Kita ikutan kali ya. Oke, Di sini harus saya. kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti gaya kita, ganti gaya biar Sempurna lebih dong. santai. Oh, gini, gayanya gini, Oh, sempurna nih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yeay. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Oke, Mas Demen. Makasih Kita semuanya. mau main dulu nih. Masih dulu, penasaran ya aku permainannya Oke. apa sih, Mas? Sebenarnya bukan main, tapi Oh. gini. Berarti yang di Instagram diudahin dulu kali ya saya ya. Oh iya. Oke. Karena biar fokus ke sini. Oke. Di Instagram terima kasih sudah Biar nggak join kayak ya. dicuekin. Terima kasih. Untuk teman-teman Instagram, terima kasih untuk joinnya. Sehat selalu. Bye-bye. Bye-bye. Nah, sekarang yang di sini. Jadi sebenarnya saya bukan main sih. Sebenarnya saya Mm. intinya dari awal tadi pertanyaan saya sudah menyiapkan sesuatu. Jadi bukan permainan. Oh. Jadi menurut kalian itu kita live atau taping? Live. 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 Iya. Yakin? Langsung. Sebenarnya ini tappingan. Ini tappingan kita. Percaya nggak? Bingung ya? Gimana tuh? Bingung. Bingung jadinya. Ini rekaman. Iya, rekaman benar. Karena langsung Enggak, ini direkam. tersimpan. Bukan. Ini direkam. Direkam. Oh, Loh. Kok bisa? kok bisa? Loh, ternyata bukan yang tadi siapa? Aku nggak bisa ngomong, Mbak. Kok dan studionya juga beda. Kok tahu ya apa yang kita mau tanya? Pak Dem, I love you Pak Dem. Oh. Suaranya Mas nggak tahu. Suaranya nggak kedengeran, Mas. Hah? Nggak ada suaranya. Oh, oke. Terima kasih semuanya. Bener-bener nggak Bingung kan? Masih pada bingung. Bingung, teman-teman. Aduh, ini Mas Dem ini hilang beneran. Hilang beneran. Terus gimana Kita ya? juga bingung ini. Kita juga bingung nyariin. Oke, kalau kayak Oke, gitu. oke kalau gitu kita tutup aja ya. Betul. Terima Boleh. kasih semuanya sudah join. Makasih ya, Kak. Ya. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye. Terima kasih.
let me go. Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, million times. Oh, why can't you just let me go? Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, million times. Oh, why can't you just let me go? Can't get you off my mind. Why can't you just let me go? Million times. I wanna know why can't you? I wanna know why can't you? I gotta know why can't you just let me go? 20, 22, side coming back. Long time no see, huh? 오래가 아니지, huh? 우리 다시 웃고 일고 지지고 바꿔. Let's get loco. Pandemic's over, 그래 기분이 오자, 다시 그분이 오자, Everybody say 벅적지근해, 껄쩍지근해, 시끌벅적거리네. 너무 좋아 북적거리네. 동서남북 강남 강북 싹 다 보여줘요. Hands in the air, I say yeah. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Can you feel it? Can you feel it? Oh, yeah. 준비하시고 쏘세요. That I like that. 기분 좋아, baby. 흔들어 좌우 위아래로. 1, 2, 3 to the 4. That I like that. That I like that, baby. That I like that. It's like that. That's all. That I like that. That I like that, baby. That I like that. It's like that. 야 내가 많은 사람한테 까먹어줘 That I like that. Like that 시간이 지나도 변함없이 That I like that. Like that I don't care that I like that That I like that. Like that 내가 바라보고 바래왔던 사람들아 모두 다 ready set Yo 때리는 난 magic 때리던 문은 불편하겠지 너네 바람대로 망할 거라 고사지는 사람들을 모아다가 가볍게 됐지 적당히 하라고 그냥 닥치고 다 같이 놀아보자고 meaning give back to sound Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Can you feel it?